pendidikan jadi hak dasar yang melekat pada tiap anak Indonesia. Konstitusi telah mengamanatkan negara menjamin akses pendidikan. Namun, realitanya jauh panggang dari api. Ini Kampung Gunung Sanggar di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di apit perbukitan, kampung berpenghuni 16 kakak ini jauh dari fasilitas publik. Salah satunya fasilitas pendidikan bagi anak-anak Gunung Sanggar. Meski terisolasi, tak membuat warga kampung ini larut dalam keterbatasan. Tapi asa Ocim terus menyala. Kakek 55 tahun ini mendorong cucunya mengenyam pendidikan formal di kampung tetangga yang jaraknya 2 kilometer. Itu kan bekas saya tuh. Bekas saya kan ngupas-ngupasin dulunya. Karena kan anak sekolah itu, Pak, saya kalau mau sekolah itu takut. Terus pulang sekolah juga takut gitu. Takut ada babi, takut ada apa gitu. Ramdan, cucu Ocim, kini duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ocim merawat cucunya itu sejak berumur 40 hari. Ocim ogah Ramdan ikut jejak orang tua, juga dirinya yang tak pernah mengecap bangku pendidikan sama sekali. Pendidikan saya ya yang penting nomor 1 ya. Misalnya saya mendorong itu anak-anak dengan cucu saya itu sampai misalnya lepas SD terus sampai meningkat sampai kuliah. Ya, nah saya pengen begitu tuh, biar anak saya dengan cucu saya itu biar cerdas gitu. Namun bagi Ramdan dan anak-anak di kampungnya, sekolah adalah perjuangan. Saban jam 5:30 pagi, Ramdan bersama 7 temannya berangkat ke sekolah yang terletak di Kampung Mulyasari. Mereka menyusuri pematang sawah. Beruntung pagi itu cuaca sedang bersahabat. Jika turun hujan deras, perjalanan makin runyam sebab arus sungai jadi lebih deras. Terus upami pas badai mangkat sekolah hujan deres, biasanya kumaha dan tetap ke sekolah atau tere atau libur? Libur. Kalau lama hujannya, kalau sedikit hujannya lanjut ke sekolah. Kata saya kalau air gede itu nggak boleh sekolah. Karena apa? Takut membahayakan. Sedangkan sungai itu kalau udah gede, udah banjir, itu kan naiknya ke sawah. Usai menyeberangi sungai, mereka melintasi perkebunan dengan medan tanjakan terjal. Di musim penghujan seperti sekarang ini, perjalanan kian sulit lantaran jalur yang dilalui becek dan berlumpur. Baru capek tuh? Capek! Masih kuat tuh? Masih! Beneran masih kuat? Benar! Selain menyeberangi sungai, tantangan lainnya bagi anak-anak adalah trek tanjakan terjal seperti ini. Semalam turun hujan sehingga membuat jalan ini menjadi licin. Jika lengah, medan yang licin bisa bikin anak-anak terpeleset. Pernah kejadian jebur ke sawah atau jebur ke walungan, pernah tuh Ramdan? Pernah ke sawah, lesang sana, ragag ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Belok, tasnya belok. SD di Kampung Mulyasari tempat Ramdan dan teman-temannya menimba ilmu adalah sekolah filial atau kelas jauh. Menginduk ke SDN Sukamulya 02, kelas jauh ini dibuka untuk menampung anak-anak di Kampung Mulyasari dan Kampung Gunung Sanggar. Sebelum dibuka kelas jauh di sini, anak-anak di 2 kampung tersebut tak bersekolah karena tak mampu menjangkau sekolah. Lokasi Kampung Mulyasari dan Kampung Gunung Sanggar terpencil. Akses keluar masuk kampung melewati kontur jalan tanah, lumpur, dan bebatuan. SD terdekat ada di desa tetangga, berjarak 3,5
kilometer. Kita mengadakan kelas jauh itu, maksud dan tujuannya itu adalah untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. Kan tidak mungkin kalau misalnya anak-anak yang di Mulyasari sekolah ke sekolah induk di sini gitu. Jadi kita mengadakan kelas jauh di Mulyasari. Kondisi sekolah tempat Ramdan dan teman-temannya menimba ilmu sangat memprihatinkan. Ruang belajar rusak, tak layak pakai. Teras rumah warga dan emperan musola jadi tempat mereka belajar sejak setahun terakhir. Sementara renovasi hingga kini tak jelas juntrungannya. Betah tuh di sekolah teh dan? Betah, seru, banyak teman, belajar matematika, bahasa Indonesia. SD kelas jauh Kampung Mulyasari punya 46 siswa. Namun, cuma ada 2 orang guru saja, Hasan dan Usin. Hasan lulusan sekolah menengah atas pada 2018 lalu. Kini sedang menempuh pendidikan tinggi. Lalu Usin merupakan lulusan pesantren. Ia kini menempuh pendidikan kesetaraan paket B. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 8 sampai 10 pagi. Melihat anak-anak itu sangat sedih gitu kan dari hati saya sendiri, karena di tahun 2024 sekarang ini di wilayah Bogor ternyata masih ada anak-anak yang belum layak masih sekarang juga sekolah masih juga di emperan rumah, di emperan musola. Nah, jadi dari 18 siswa itu yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP ada sekitar 9 atau 10 orang itu. Yang lainnya ya mungkin katanya mau melanjutkan santren, mau mondok gitu. Karena 3 orang itu kan, 3 orang itu sudah menikah setelah lulus sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengklaim dana pembangunan gedung SD Kampung Mulyasari tersedia, tapi terbentur status lahan sekolah yang dimiliki perhutani. Oleh Pemda mau dibangun tetapi status tanahnya tidak memenuhi syarat, kan harus status tanahnya jelas ya kalau untuk pakai APBD ya. Makanya belum bisa dibangunkan. Kalau pasangan yang enggak lah, itu kan anak kami juga Kabupaten Bogor ya. Artinya akan tetap diupayakan tetapi dengan aturan yang benar gitu. Artinya dengan tidak menyalahi aturan. Perjuangan mencapai sekolah juga dialami siswa SD di Desa Todowongi, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Mereka bertaruh nyawa agar bisa belajar. Lalu banjir ada binatang buas, buaya seperti itu. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa. Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Belum. Musi tong ambil batu tong lempar dulu, supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam. Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Belum. Musi tong ambil batu tong lempar dulu, supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Belum. Musi tong ambil batu tong lempar dulu, supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV.
Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Belok. Mesti tong ambil batu tong lempar dulu supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Belok. Mesti tong ambil batu tong lempar dulu supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Belok. Mesti tong ambil batu tong lempar. Anak-anak di desa Todowongi, Halmahera Barat, Maluku Utara mesti menerjang halang rintang, bahkan bertaruh nyawa demi mencapai sekolah. Halo, aku Melsia Lule. Aku sangat menyukai sekolah. Sekarang usiaku 12 tahun dan aku sudah kelas 5 SD. Saya senang bersekolah karena saya ingin mewujudkan cita-cita saya. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Bersama teman-teman, setiap pukul 6:30 pagi, aku berangkat ke sekolah di SD Negeri 10 Halmahera Barat. Jarak tempat tinggalku di Dusun Bakun dengan sekolah sejauh 1 kilometer. Bukan jalan aspal mulus yang aku lalui. Bertelanjang kaki, aku menyusuri jalan kampung, jalan setapak di perkebunan warga. Mengarungi Sungai Todowongi selebar 25 meter pun jadi santapan kala aku hendak menimba ilmu. Membawa supaya di seberang sungai bisa berganti baju seragam. Waktu kelas 4 saya jatuh. Sebagian temanku digendong orang tuanya saat menyeberangi sungai. Sebab arus Sungai Todowongi kadang tak bersahabat. Dalamnya Sungai Todowongi sekitar 50 cm. Tapi jika turun hujan deras, sungai jadi meluap. Ada jalan alternatif tapi jauh. Sampai di sekolah paling sudah terlambat. Aku takut betul dengan buaya di sungai ini. Tapi aku punya 1001 cara untuk bisa menyeberanginya. Sampai di sungai, mesti tong ambil batu tong lempar dulu supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lempar kasih ulang-ulang supaya aman. Kalau banjir ada binatang buaya seperti buaya. Pernah ada kejadian siswa digigit buaya saat melintasi Sungai Todowongi. Pernah terjadi musibah yang dialami mantan murid kami yang sudah lulus, itu pernah digigit buaya. Para siswi yang ada sekarang ini, jika mereka melewati sungai, yang mereka lakukan adalah melempar batu beberapa kali. Jika melihat keadaan tenang, tidak berbahaya, mereka bisa melalui sungai yang ada. Erna Ena, Ibu Melsia,
sebetulnya tak tega melihat putrinya bertaruh nyawa ketika pergi menimba ilmu. Sebagai orang tua pasti hati ya, anak-anak pergi sekolah pasti hati ya. Tapi karena anak saya mau ingin jadi orang yang sukses, tetap dia pergi meraih cita-cita. Perjuangan menuju sekolah di Dusun Bakun amat menyengsarakan. Tapi mungkin ini jalan yang harus dicecap Melsia untuk meraih cita-citanya. Tetap sengsara tuh, mau ke sana kemari, orang tua pasti rasa sedih kalau anak begitu, tapi kuat karena dia mau sekolah, ingin cita-cita jadi orang yang sukses, mesti kuat. Ini Mario Gino, babinsa setempat yang tergerak hati melihat perjuangan pelajar tiap berangkat dan pulang sekolah. 4 bulan belakangan, ia kerap mengawal anak-anak mengarungi sungai. Kalau musim hujan datang, alarm kewaspadaan ditingkatkan, sebab banjir bisa terjadi secara tiba-tiba. Pada saat itu kalau mereka melewat cuaca yang kurang bersahabat, saya selalu mendampingi mereka, pergi maupun pulang. Ada jalan alternatif menuju sekolah, tapi mesti memutar hingga 2 kilometer. Waktu tempuh semakin lama. Risikonya terlambat datang atau mesti berangkat lebih pagi. Akses jalan alternatif itu melewati perkebunan kelapa. Di tengah musim hujan seperti sekarang, kondisinya jadi becek dan berlumpur. Akar pendidikan pahit, tapi buahnya manis. Nasihat bijak ini digenggam erat Melsia. Terhambatnya akses menuju sekolah tak ciutkan nyalinya belajar. Saya ingin berpesan kepada Presiden untuk jembatan gantung supaya saya tidak menyeberangi sungai lagi. Akses jalan menuju sekolah di Desa Todowongi jelas membahayakan anak-anak. Berlangsung bertahun-tahun, kondisi ini jadi secuil realita menyedihkan yang harus ditelan generasi penerus bangsa. Nah sekarang tahap pekerjaannya, peningkatannya sudah, namun masih belum diaspal. Nah kami juga tetap menggenjot agar pekerjaan jalan dan mungkin saja jembatan kecil itu bisa diselesaikan. Kisah anak-anak Indonesia yang harus berjuang mencapai sekolah tak cuma terjadi di Mulyasari dan Todowongi saja. Ada banyak daerah lainnya bernasib serupa. Problem ini biang keladi tak meratanya akses pendidikan di negeri kita. Kendala ekonomi, sarana, dan infrastruktur yang tak memadai, rendahnya mutu guru, hingga soal ketersediaan sekolah jadi isu serius yang mesti segera ditangani. Lawan sastra Ngesti Mulia. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Apa bisa negara hadirkan pendidikan merata dan setara bagi anak-anak Indonesia? Kejadian lagi jebur ke sawah, pernah ke Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Lop. Mesti tong ambil batu tong lempar dulu supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Kejadian lagi jebur ke sawah, pernah ke Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Lop.
Mesti tong ambil batu tong lempar dulu supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Lop. Mesti tong ambil batu tong lempar dulu supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Kejadian lagi jebur ke sawah pernah ada Ramdan? Pernah ke sawah. Terus kumaha eta bajuna? Lop. Mesti tong ambil batu tong lempar dulu supaya tong tahu ada binatang atau tidak. Lalu banjir ada binatang buaya. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Akses tak merata jadi wajah pendidikan kita saat ini. Anak-anak di pelosok dan wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, adalah yang paling merana. Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan itu masih jauh dari harapan gitu ya. Itu masih menjadi mimpi. Sekolah sulit terjamah oleh mereka yang katanya bakal jadi penerus masa depan bangsa. Padahal mandat konstitusi jelas, warga negara punya hak yang sama memperoleh pendidikan bermutu. Negara mesti menjamin terselenggaranya pendidikan bebas diskriminasi. Salah satu indikator yakni angka partisipasi murni atau APM menunjukkan persentase anak yang mengenyam sekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan rentang usianya. Nilai idealnya 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2023 cuma 8,77 tahun. Padahal negara menggembar-gemborkan program wajib belajar 12 tahun. 10 tahun terakhir saja, rata-rata lama sekolah kita itu hanya bisa naik 1,1. 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu rata-rata lama sekolah Indonesia, warga negara Indonesia itu 7, dan hari ini 8, dan itu kita lihat jelas itu bahwa terjadi progres yang sangat lamban sekali gitu ya. Meski sejak lama negara punya peta jalan program pemerataan akses pendidikan, tapi realitanya progresnya seperti jalan di tempat. Sistem zonasi yang digadang-gadang sejak 2017 sebagai skema percepatan pemerataan pendidikan juga tak jelas penerapannya. Jalan di tempat pasti tidak. Jadi kebijakan zonasi itu jangan dimanfaatkan ketika musim PPDB saja gitu. Kebijakan zonasi itu adalah untuk pemerataan gitu. Ya pemerataan mutu, ya pemerataan akses juga gitu. Kalau itu dimaknai belum seperti yang diharapkan, nah kita sedang bekerja keras untuk mengakselerasi pertumbuhan akses mendapatkan layanan pendidikan yang makin merata dan berkualitas. Tambah dua lagi. Pendidikan wajib menyentuh semua warga negara tanpa terkecuali. Kucuran anggaran pendidikan 20% dari APBN, belum lagi alokasi APBD patutnya jadi landasan kuat mencipta akses pendidikan merata. Sekarang di sini ada Ubaid bilang, negara belum komit meratakan akses pendidikan.
mayoritas anggaran pendidikan yang 20% itu, ya kan, itu dimanfaatkan oleh gaji guru dan juga operasional. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa nggak ada political will dari pemerintah, political will dari sebuah sistem yang menjamin anak-anak untuk bisa akses, political will soal anggaran, bagaimana anggaran itu bisa berpihak dan juga berkeadilan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Gitu. Negara mesti membenahi rentetan problem akses pendidikan. Bila terus dibiarkan terbengkalai, ini bakal jadi lingkaran setan di dunia pendidikan. Anak-anak Indonesia masih mendamba asa akses pendidikan bermutu yang setara. Apa negara sanggup menghadirkannya? Kita akan terus mengupayakan itu dengan pendekatan memperkuat kerjasama, kolaborasi, terutama dari peran pemerintah daerah ya Mas. Sedangkan kalau kami yang di pusat untuk memastikan bahwa biaya operasional penyelenggaraan pendidikan ini tersedia. Pendidikan, kawah candra di muka, lahirkan manusia berkualitas. Ironinya, akses yang layak dan berkeadilan cuma sebatas mimpi. Jika masih berkutat pada persoalan mendasar ini, kualitas SDM di masa depan jadi taruhan. Yang namanya bonus demografi itu bisa jadi nanti ke depan ya jangan sampai terjadi, bisa bencana demografi kan. Perjuangan pelajar di Mulyasari dan Todowongi patutnya jadi bahan refleksi pemangku kebijakan terkait. Sinergi mesti dikebut agar pendidikan adil merata jadi nyata. Kita jangan menunggu lama, di pundak merekalah nasib bangsa terlekat. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam susah payah, pontang-panting, sampai bertaruh nyawa, menggapai asa setara pendidikan. Halo teman-teman, Bobo keluarin edit.